Nah, lihat berita pagi ini ya, terlalu bucin, tarik halilintar, terancam masuk penjara. Wah, Farhad Abbas akan kami melaporkan ke polisi. Nah, berarti Om Farhad mau melaporkan tarik halilintar karena terlalu bucin ya. Nah, ini mungkin efeknya karena Om Farhad kelamaan ngejomblo ini ya. Jadi saya agak sensitif gitu melihat orang yang bucin ya. Nah, pesan buat Om Farhad, segera cari pendamping ya, biar nggak sensitif lagi melihat orang yang bucin. Oke, assalamualaikum. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kebucinan dari Fuji dan Thorik yang memang merasuk ke dalam hati yang paling dalam. Bisa bikin orang senang, tapi juga bisa bikin orang kesel karena mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi bagi yang punya pasangan, meskipun itu sudah menikah, kebucinan ini tentu bikin seneng ya guys. Bikin bisa meniru hal-hal yang dilakukan oleh anak muda. Seperti ini, makan es krim bareng-bareng Fuji yang memang nampak cantik, centil, polos dan apa adanya. Itu pas banget dengan Thorik yang lucu dan penyabar. Hal itu memang bikin sakit hati bagi orang yang jomblo dan selalu gagal dalam berpasangan seperti Farhad Abbas ini melihat kebucinan Thorik dan Fuji. Karena itulah Farhad Abbas kemudian ingin melaporkan Thorik dan Fuji ke polisi. Dan hal inilah yang membuat beberapa dewan perwakilan netizen tidak terima dan kemudian menyerang Farhad Abbas bertubi-tubi. Dewan perwakilan netizen yang suaranya juga didengar oleh seluruh netizen tanah air ini hanya berkomentar pedas kepada Farhad Abbas. Rata-rata mengomentari kejombloan Farhad Abbas yang selalu gagal dalam berpasangan dengan kata-kata yang biasanya digaungkan oleh seseorang, yakni sirik, tanda tak mampu, dan iri, bilang bos. Kamu bucin? Udah dilaporin polisi belum? Belum. Belum. Gua aneh sama pengacara yang satu ini, si Farhad Abbas ya. Masa orang bucin pacaran mau dilaporin? Nggak jelas banget tuh pengacara, nggak ada kerjaan apa nggak ada job sih? Atau nggak ada yang mau manggil lu sebagai pengacara? Iri kok ngejelekin? Iri saingin dong. Apa? Gak mampu ya? Ya ampun, itu kayaknya Om Farhad kayaknya udah terlalu lama menjomblo kali ya, sampai kebucinan orang pun membuat dirinya tuh panas gitu. Atau emang udah nggak ada bahan lagi ya, sampai kebucinan Thorik sama Uti pun dipermasalahkan. Makanya Om, cari pasangan. Anaknya juga udah besar kan sekarang, yang dulu nggak diakuin itu loh. Saingin dong. Apa? Gak mampu. Selebel. Kayaknya dia efek kelamaan jomblo ya, Wak. Udah ingat umur juga ya, usia juga udah tua banget gitu. Jadi ngelihat yang bucin-bucin tuh panas. Sebenarnya Wak, banyak juga sih jomblo-jomblo di luar sana kayak ngelihat Tofu tuh kayak biasa aja gitu. Kalau nggak suka skip, bye gitu. Tapi ini kayak yang emang cari kesalahan banget dari pihak keluarganya Pak Haji Faisal, sampai Thorik pun bucin sama Uti itu dipermasalahkan sampai mau dilaporkan Pak polisi. Gue yang menjadikan pertanyaan adalah ketika dia laporin itu kepada pihak polisian, apa ya tanggapan pihak kepolisian? Mungkin kayak ada yang bisa dibantu Bapak. Masalah apa Pak? Ya saya nggak suka nih ngeliat Thorik kalau bucin sama Uti. Polisi juga kakak ketawa kali ya. Aduh udah deh, nggak usah aneh-aneh deh. Dan ini juga dari netizen yang menyerang Farhad Abbas. Pengacara nggak tahu aturan main, mau bela kasus Manyang, VS Taskin atau mau apa? Kok malah ngobok-ngobok keluarga Haji Faisal? Senggol kanan kiri, kayak pengacara kurang berbobot. Mau urusin
hak asuh Galas Sky juga. Kan sudah ada pengacaranya yang lain. Begitulah pernyataan netizen kepada Farhad Abbas yang memang terus berkoar-koar menyerang keluarga Haji Faisal dan membela Dodi Sudrajat. Bahkan yang terakhir akan mempidanakan Thorik dan Fuji hanya gara-gara mereka terlalu bucin. Apa coba kalau bukan pansos atau iri bilang bos? Sih gue gak banget sih baca berita ini terlalu bucin Thorik Hairda ternyata masuk penjara. Ini yang melaporkannya. Katanya kalau masih nempel seperti kamu akan melaporkan ke polisi. Salam partai pandai. Panas. Kipas sayang, kipas nggak mempan masuk kulkas kau. Ayo panas lagi besi. Sampai gosong, panas lagi. Gogol ya. Pak Galpak. Galau tuh emosi ya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu Farhad Abbas juga menyerukan untuk memboikot konten-konten dari Haji Faisal dan Galas Sky. Namun ternyata netizen balik menyerang, mau memboikot dan membuat petisi untuk boikot Farhad Abbas dan Dodi Sudrajat. Farhad Abbas nampaknya harus menanggung serangan-serangan dari netizen karena ingin pansos partainya, Partai Pandai, dan dia ingin menjadi presiden. Ada yang nyuruh kita semuanya, seluruh Indonesia, memboikot berita tentang bayi kecil lucu keponakan online saya untuk diboikot beritanya. Juga kakeknya yang kaya raya itu dari dulu-dulunya udah datuk, katanya harus diboikot. Hei, Anda siapa? Harus nyuruh-nyuruh kita untuk memboikot yang ada juga tanpa disuruh kita memboikot Anda. Jangan sampai diketawain seluruh Indonesia dan sama bayi yang lucu itu nanti Anda diketawain, malu deh. Demi apa gue tiap menit, tiap jam, tiap detik gue selalu nungguin konten mereka. Kalau lihat mereka tuh kenapa gue kayak bahagia banget gitu. Tapi BTW rambut bagus gue nggak kayak Thorik lagi nih, kayak Eval Hadi nggak sih? Jujur li, mereka tuh saling support banget ya. Ulti disini jadi modelnya Vanessa Hudgens. Udah memang gaya yang keren banget. Dan lagi Thorik nih, Thorik juga wah jadi model Vanessa Hudgens, dia cocok banget sih. Udah friend kayaknya beruntung banget ya, nggak perlu cari model lain. Pantas mati-matian bela Dodi Sudrajat, terbongkar alasan Farhad Abbas serang Haji Faisal. Sosok anaknya ikut terseret, panas anaknya dekat sama Fuji. Farhad Abbas kini membantu Dodi Sudrajat dalam kasus anaknya dengan skin karate. Ia secara terang-terangan mengatakan bakal membantu Dodi Sudrajat. Bukannya fokus pada kasus anak Dodi Sudrajat, kini ia malah ikut-ikutan menyenggol Haji Faisal. Abbas tiba-tiba muncul dan ikut menyenggol Haji Faisal. Padahal keduanya bahkan tak pernah saling berinteraksi satu sama lain. Ternyata kemungkinan kesalnya Farhad Abbas dengan Haji Faisal berhubungan dengan anaknya. Anak yang kini tengah sukses di dunia hiburan namun tak dianggap. Farhad Abbas itu rupanya memiliki kedekatan dengan anak Haji Faisal. Anak tersebut bernama Gusti Raihan Gibayus. Ia merupakan anak dari hubungan Farhad Abbas dan wanita bernama Rita Trenawati. Gusti Raihan pernah menggegerkan jagat maya usai muncul dan mengaku sebagai anak Farhad Abbas. Namun, Farhad Abbas secara tegas menolak mentah-mentah pernyataan Gusti Raihan. Anak tersebut bernama Gusti Raihan Gibayus. Setelah ramainya kabar itu, karir Gusti Raihan perlahan mulai meroket. Ia kini sudah sukses menjadi aktor muda dan bermain di beberapa film. Salah satu filmnya adalah Bukan Cinderella. Ia bermain bersama anak Haji Faisal, Fuji. Apakah ada niatan untuk menghancurkan karir anaknya sendiri? Atau ini cuma sekedar pansos yang ada sutradara di balik layar? Semuanya masih misteri.